sebagai utusan hidup akhir zaman. Setelah kita merasa menyadari bahwa kita tidak diutus oleh hawa nafsu, sejatinya diri manusia kita ini hanyalah utusan Allah, hanyalah ciptaan Allah, bisa bergerak ke sana kemari karena adanya Allah, karena dikuasai Allah. Maka itulah yang disebut akhir zaman. Maksudnya akhir apa? Akhir kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Berakhir sudah manusianya. Sudah tak jadi Tuhan lagi. Sudah tak jadi penguasa lagi di hatinya. Karena yang ada, karena yang wujud, karena yang hidup, dan karena yang berkuasa atas badan-badan ini sudah kembali ke pangkuan penciptanya. Itulah berakhirnya akhir zaman menjadi nabi utusan akhir zaman. Akhirnya Anda menyadari bahwa diri Anda itu hanyalah utusan hidup, ciptaan hidup yang tidak bisa bergerak walaupun sebiji zarah pun tanpa Allah. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang bisa melempar. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah, akulah yang bisa memanah. Muhammad, bukan kamu yang bisa membunuh, akulah yang bisa membunuh. Itu kalau diluaskan, Muhammad, kamu sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa diriku. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku dan akulah sebagai rahasia manusia. Jadi kalau sudah kita menyadari bahwa kita ini dituhani oleh Allah, maka hancur leburlah kerajaan kita di hati kita. Jadi untuk mengungkap kesadaran yang demikian, maka wajib sering berlatih kezuhudan, berlatih khalwat, berlatih nyepi, berlatih hening, dan itu pun butuh puluhan tahun, bahkan seumur hidup kita butuh lama untuk melatih hal yang demikian. Kanjeng Nabi Muhammad saja 15 tahun di dalam Gua Hira melatih mengheningkan cipta-cipta diri Muhammadnya di hatinya, mengheningkan kekuasaan diri Muhammadnya di hatinya, mengheningkan kehidupan diri Muhammadnya di hatinya, mengheningkan segala kehendak, daya upaya dan ikhtiar Muhammadnya di hatinya agar bertemu dengan Tuhan yang berkuasa atas diri Muhammadnya. Maka ketika datang wahyu pertama, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Apa yang dibaca? Aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dirimu dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengenal siapa hakikat diri sejati manusia kita tanpa Allah? Apakah bisa Anda? Tanpa Allah Anda tak ada. Jadi dengan Allah lah Anda ada. Maka bacalah dirimu sendiri dengan zat Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Nah, bila manusia sudah mau masuk ke dalam diri, maka bertemulah dengan hakikat diri sejati manusianya yang hanya bisa hidup karena hidup dihidupi oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Jadi kebanyakan manusia
mayoritas manusia selama ini memahami aku ini hidup karena dihidupi oleh hidupnya Allah. Seolah-olah hidup itu ada dua atau ada banyak. Sehingga manusia tidak tahu Tuhannya. Seolah-olah hidup ini hidup diri manusianya, ada hidupnya Allah. Jadi hidup itu banyak sekali. Hidup tidak esa. Karena di dalam Al-Ikhlas sudah dinyatakan, Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Huwa, dialah hidup. Allahu yang bernama Allah itu ahad. Maka esakanlah hidup itu. Hidup yang ada di dirimu, hidup yang ada di diri mereka, dan hidup yang ada di mana dan tidak kemana-mana ini esakan di hatimu. Caranya apa? Hengkanglah kekuasaan kemanusiaanmu di hatimu. Maka bertemulah dengan hayatullah. Ngantuk? Sudah ngantuk ya? Belum. Nah, kita lanjutkan ayat yang ketiga dari surat Al-Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sungguh engkau adalah salah seorang dari rasul-rasul. Nah, bila ini dikaji secara syariatnya, ya Rasul ya hanya yang disebutkan selama ini. Nabi itu ratusan ribu banyaknya, sedangkan Rasul hanya 25 orang Rasul secara syariatnya. Akan tetapi bila ditinjau secara hakikiahnya, bila kita mengkaji diri masuk ke dalam diri, mencari film apa yang kita saksikan di luar sana, hakikatnya sesungguhnya manusia kita inilah sebagai rasul-rasul Allah. Rasul-rasul hidup, ciptaan Allah. Akan tetapi sangat amat langkah manusia yang menyadari bahwa dirinya hanya dituhani oleh Allah daripada dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ala siratim mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus. Jadi Rasulullah itu pasti berada di dalam jalan yang lurus. Lurus kepada apa? Lurus kepada Tuhannya. Jadi pergerakan apapun yang dipergerakan oleh Rasul-Rasul Allah ini pasti di dalamnya selalu dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan dirinya. Inilah yang dimaksud wat siratal mustaqim. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi bila bukan Rasulullah, bukan utusan Allah, jadi bila manusia yang di hatinya merasa tidak dituhani oleh Allah, merasa tidak diperankan oleh Allah, merasa tidak dipergerakkan oleh Allah, merasa tidak dikuasai oleh Allah, pasti jalannya bengkok. Pasti jalannya sesat. Nah, hanya bagi utusan-utusan Allah lah, bagi hanya Rasulullah sajalah yang jalannya
pasti lurus kepada Tuhannya. Yakni pasti bertemu dengan alam lillahi ta'ala daripada alam di nafsi, di hatinya, di dalam seluruh perbuatan syariat-syariatnya. Ya kan? Nah, jadi hanya bagi utusan-utusan Allah saja yang bisa melewati jalan yang lurus. Kita teruskan ayatnya. Tanzilal Azizir Rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Hakikatnya wahyu. Jadi yang biasa kita katakan warid atau bisikan. Wahyu itu semuanya tentang babagan keimanan, tentang babagan ketakwaan, tentang babagan jalan yang lurus. Jadi wahyu hanyalah bagi para Rasulullah atau bagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara syariatnya. Akan tetapi secara hakikatnya kita disadarkan oleh Allah tentang berketuhanan. Kita disadarkan oleh Allah atas kesalahan kita selama ini di dalam bertuhan. Itulah hakikat wahyu. Jadi petunjuk dari Allah, ilham dari Allah. Jadi hanya Allah lah yang mengkehendaki siapa yang ditunjukinya berada di dalam jalan yang lurus, yakni jalan ketakwaan kepada Tuhannya. Jalan yang mana di dalam hati hambanya selalu berpulang kepada lillahi ta'ala, daripada pulang kepada li nafsinya atau hawa nafsunya yang merasa berbuat. Jadi orang-orang yang berada di jalan yang lurus pasti jalannya lurus. Karena apa? Karena di hatinya sudah ngaku bahwa dirinya tak punya kekuasaan. Sudah ngaku bahwa dirinya tak punya kehidupan. Sudah ngaku bahwa dirinya tak punya kehendak apapun kecuali kehendak Tuhannya. Inilah hati para utusan-utusan Allah. Hati para kekasih-kekasih Allah. Jadi memang ada cerita versi syariatnya dan ada cerita versi hakikatnya. Ada bioskopnya, ada filmnya. Jadi adanya bioskop, adanya pagelaran di alam semesta ini karena ada filmnya. Jadi apapun pagelaran di alam dunia ini, di alam semesta ini, pasti didalangi oleh filmnya. Apa filmnya? Hidup yang Anda aku akui sebagai hidup Anda itu loh filmnya. Bila tak ada hidup, apakah Anda tahu pagelaran alam semesta ini? Karena film itulah sehingga Anda tahu, oh di dunia ini ada cerita begini, ada cerita begitu, ada sesebutan begini, ada sesebutan begitu, dan banyaklah sesebutan-sesebutan yang disebut-sebut oleh manusia.
Sesungguhnya apapun yang disebut-sebut oleh manusia itu adalah ayat-ayatnya Allah. Bila manusia sudah menjadi utusan Allah, bila manusia sudah berada di jalan Allah, maka manusia itu akan mengetahui ayat-ayatnya Allah, bahwa seluruh pergerakan baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya, semuanya didalangi oleh Allah saja. Inilah hati-hati yang sudah kembali kepada Tuhannya. Bila hatinya sudah begitu, berarti manusianya masih ada atau tidak? Berarti kan manusianya sudah mati. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak disebut lagi oleh hayatullah. Sudah yang berperan hanyalah zatnya sendiri. Jadi semua sesebutan itu jangan dipandang sosok-sosoknya. Bila kita mengkaji sosok-sosok yang disebut-sebutkan umat manusia selama ini, kita akan tersesat dari jalan Allah. Bila kita sudah kembali kepada Allah, maka ternyata yang bisa menyebut-nyebutkan semua selama ini hanyalah Allah sendiri sebagai sutradara alam semesta ini. Jadi bila manusianya sudah kembali kepada Allah, apa yang mau dikaji? Mau kaji apa lagi Anda? Kalau Anda sudah mati, apa yang mau dikaji, ya kan? Nah, ini kan ajang silaturahim untuk mengasah kembali, untuk mengecas kembali hati kita yang agar selalu terbimbing, agar selalu ingat. Alhamdulillahirabbil alamin.